Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga pagi hari ini kita sempat untuk melaksanakan sosialisasi terkait aplikasi untuk pendaftaran MySR. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, panutan dan suri tauladan bagi kita semua. Pertama-tama kami memohon maaf karena sedianya kami tiba jam 10, ternyata acara baru dapat dimulai setengah 11. Langsung saja ke sosialisasi aplikasinya. Sosialisasi ini kita laksanakan bertujuan untuk pertama memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait tata cara pengisian dan pendaftaran akun. Mungkin sudah ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang sudah mencoba untuk membuat akun. Tapi pada saat membuat akun mungkin muncul pesan bahwa nik Anda belum didata oleh instansi. Ya, itu karena memang kami baru mulai melakukan penginputan data itu setelah verifikasi selesai dilaksanakan oleh inspektorat. Jadi data yang kami input ini adalah data dari tim pemeriksa. Dari tim pemeriksa yang kami laksanakan di Dikbud sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi kenapa data Bapak Ibu belum ada? Karena memang belum kami masukkan. Tapi datanya sudah ada, tinggal rencananya akan kami import. Tapi ternyata berdasarkan surat Menpan kemarin memang berakhir kemarin tanggal 30 September. Jadi ada beberapa termasuk puskesmas dan rumah sakit itu belum ada yang kami masukkan. Kemudian beberapa kecamatan di Korwil belum kami masukkan. Itu karena datanya baru kami terima kemarin dan masih sementara kami olah. Tapi yang khawatir karena sudah ada surat lanjutan dari Menpan. Sudah ada suratnya Menpan yang mengatakan bahwa penginputan data akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 8. Jadi tadi pagi kami berkoordinasi dengan BKN menanyakan bagaimana ini yang belum sempat diimpor. BKN menjawab bahwa kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Jadi kalau dari surat Menpan itu akan diperpanjang sampai minggu depan tanggal 8. Jadi mungkin sebentar siang atau mungkin besok mudah-mudahan aplikasinya di kami sudah terbuka dan data Bapak Ibu bisa kami input. Jadi yang pertama Bapak Ibu perlu siapkan sekarang adalah dokumen-dokumennya. Nah, nanti kami jelaskan step by step-nya. Mungkin saya putarkan video saja sambil saya berikan penjelasan. Jadi nanti kami jelaskan. Nah, ini kalau mau membuka situsnya silakan mencari di Google, bisa langsung ketik pendataan MySR. Nah, ini tampilan awalnya. Yang pertama Bapak harus lakukan adalah membuat akun dulu. Buat akun, jadi silakan klik di link buat akun. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini.
Nah, di sini ada beberapa input, beberapa form yang harus Bapak Ibu isi. Nah, yang pertama ini adalah silakan mengisi nomor KTP-nya. Nomor KTP-nya karena nomor KTP-nya nanti yang akan dijadikan dasar untuk membuat akun. Nomor KTP kemudian diisi dengan selanjutnya nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga. Nah, di sini kemarin yang terjadi kendala kami juga pada saat melakukan penginputan data adalah banyak dari Bapak Ibu yang nicknya ternyata salah ketik maksudnya, bukan nicknya yang salah tapi salah ketik. Jadi file yang diberikan kepada kami itu misalnya mungkin ada nicknya yang lebih angkanya, ada yang kurang. Nah, itu akhirnya tidak bisa diimport karena pada saat dilakukan pengecekan data di Dukcapil sana, di sistem Dukcapil, itu datanya tidak ditemukan, nicknya tidak ditemukan karena nick yang diberikan itu memang salah. Nah, kemudian ada juga yang nicknya itu berbeda, nicknya sudah betul, tapi tanggal lahir yang diketik salah, mungkin tertukar antara tanggal atau bulan. Ada yang tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 8 tapi ditulis tanggal 8 bulan 6. Nah, akhirnya pada saat sinkronisasi data dengan Dukcapil itu beda. Nick ini mestinya dia tanggal 8, tapi kenapa yang dia input tanggal 6? Gagal. Itu biasanya kami lama melakukan penginputan data karena kami harus konfirmasi kembali ke yang bersangkutan melalui koordinatornya untuk menanyakan yang mana sebenarnya ini nicknya. Nah, lanjut, setelah mengisi nomor kakak, selanjutnya adalah mengisi nama lengkap. Silakan mengisi nama lengkap ini sesuai KTP. Jadi apa yang ada di KTP itu juga yang dimasukkan. Jadi misalnya di KTP-nya itu misalnya Abdul Aziz. Nah, jangan masukkan ABD Aziz, tapi ikuti sesuai KTP. Sesuai KTP, termasuk tempat lahirnya. Kalau untuk pada bagian ini tempat lahirnya itu sesuai KTP. Jadi kalau misalnya di PK Bata, isi PK Bata, nggak usah pindah. Kalau misalnya di data, isinya data. Jadi ini sesuai KTP, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya. Ini juga bisa diketik langsung, formatnya tanggal dulu, kemudian bulan, tahun. Bisa juga dipilih, dicari. Nah, ini formatnya bulan, tanggal, bulan, tahun. Kemudian selanjutnya silakan mengisi nomor HP-nya yang aktif. Nomornya HP-nya aktif. Karena siapa tahu ke depannya ada semacam pemberitahuan atau apa ya, mungkin akan dihubungi melalui HP atau email. Jadi emailnya juga isikan dengan nomor email yang aktif. Setelah itu kita mengisi CAPTCHA, kode ada untuk verifikasi. Nah, ini contohnya tadi ini kalau misalnya belum muncul, belum didata, belum diinput, dia akan seperti ini. Tapi kalau misalnya dia sudah didata, nah, kalau misalnya dia sudah berhasil, nanti dia akan langsung masuk ke link selanjutnya, yaitu untuk membuat akun. Jadi pembuatan akun ini kita membuat password. Passwordnya minimal 8 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, atau angka. Kemudian di bawahnya kita konfirmasi passwordnya, kita isi yang sama dengan yang kita isi di atasnya tadi.
Ya. Nah, kemudian setelah password, ada pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman ini fungsinya adalah untuk mereset password. Jadi misalnya suatu waktu nanti Bapak Ibu mau login, diperlukan untuk masuk kembali, tapi lupa sama passwordnya. Nah, pertanyaan pengaman ini kuncinya untuk mengembalikan mereset password, mengubah password. Jadi pertanyaan pengaman ini harus diingat juga. Jadi selain passwordnya diingat, pertanyaan pengamannya juga diingat. Kalau perlu dicatat apa pertanyaannya, apa jawabannya. Kemudian jawabannya itu juga harus sama persis tulisannya. Misalnya kita pilih pertanyaan pengamannya makanan favorit. Kemudian kita jawab mie goreng. Pakai nya misalnya. Itu pada saat kita mau mereset password, jawabannya juga harus sama persis yang dengan yang kita ketik. Misalnya mie goreng, jangan mie goreng. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita berikan jawabannya. Ya. Kemudian ada 2 pertanyaan pengaman. Kemudian setelah itu kita upload foto KTP. Nah, foto KTP ini formatnya gambar JPG dengan ukuran filenya maksimal 200 kilobyte. 200 kilobyte ukuran maksimalnya. Jadi tidak boleh lebih dari 200 KB. Nah, pada saat kita membuat akun nanti ini, kalau misalnya mengunggah, itu ditunggu sampai muncul pesan seperti ini. Jadi jangan klik lanjutkan kalau belum muncul seperti ini, karena takutnya proses uploadnya belum selesai, kemudian kita lanjutkan, ternyata KTP-nya tidak terupload atau fotonya tidak terupload. Karena kemarin ada yang seperti itu, ada yang kasusnya kayaknya seperti itu. Dia datang, kenapa fotonya tidak muncul? Jadi mungkin persoalannya adalah dia sudah klik browse, sudah pilih file, tapi pada saat penguploadan gagal, terus dia pikirnya bahwa fotonya sudah masuk, dia klik lanjutkan. Nah, ternyata belum terupload. Jadi kita tunggu sampai muncul pesan bahwa foto atau KTP-nya berhasil diunggah seperti ini. Baru kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah kita klik lanjutkan, nanti akan muncul konfirmasi. Kalau sudah terkonfirmasi, silakan lanjutkan ke proses pembuatan akun. Yang tombol merah di bawah ya. Nah, ini kalau sudah begini berarti sudah berhasil membuat akun. Selanjutnya adalah ini kita bisa download bukti kartu tanda akunnya. Selanjutnya ini kita lakukan, kita masuk login. Kita silahkan masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan nomor KTP dan password yang sudah kita buat tadi. Jadi passwordnya tidak usah juga dibuat yang susah. Cari saja yang gampang diingat, misalnya namanya ditambah angka atau apa di belakangnya. Yang penting gampang diingat. Nah, ini kalau sudah masuk seperti ini, dia tampilannya seperti ini. Di sini adalah tahap untuk mengisi biodata dan pendidikan. Jadi ada gelar depan, kalau tidak ada diisi dengan strip. Kalau gelarnya tidak ada diisi dengan strip, kalau ada silakan ditambah dengan gelarnya. Misalnya SPD atau dokter Anda, silakan diisi di kolom masing-masing. Ada gelar depan, ada gelar belakang. Nah, kemudian ini ada tempat lain ini tadi sudah. Kemudian di bawah ini ada kabupaten. Ada pilihan kabupaten kota, ini adalah domisili Bapak Ibu. Yang di bawah ini adalah domisilinya Bapak Ibu di mana. Jadi mungkin ada yang kemarin ada bertanya,
Saya KTP-nya mereka, tapi domisilinya di Pinrang. Apa saya isi? Nah, diisi sesuai domisili. Berarti di Pinrang. Walaupun KTP-nya Makassar kah, Parepare kah, tapi kalau domisilinya di Pinrang, silakan isi Pinrang. Ataukah kalau misalnya tinggal di Polmas, silakan isi di kabupaten kota domisili Polmas. Termasuk alamatnya di mana? Alamat tempat tinggalnya. Jadi bukan alamat KTP ya, tapi alamat domisili. Selanjutnya status perkawinan, agama. Nah, kemudian yang ini adalah silakan mengupload ijazahnya. Kemarin banyak yang bertanya apakah disertai dengan transkrip nilai. Kalau menurut saya silakan dilampirkan dua-duanya, dijadikan satu file ijazah, transkrip nilainya di bawah. Filenya ini formatnya adalah PDF. Untuk ijazah ini formatnya adalah PDF. Ukuran filenya maksimal 2 MB. 2 MB atau 2000 kilobyte. Dan minimal 100 KB. Ada juga kemarin yang gagal mengupload filenya terlalu kecil, cuma 50 KB. Nah, dia ditolak juga, jadi harus di atas 100 KB, di bawah 2 MB. Nah, Bapak Ibu selanjutnya juga, ini ada dua, kiri dan kanan ini ada pendidikan. Yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini yang tidak bisa diklik, ini adalah yang kami input. Ya, yang kami input berdasarkan data yang Bapak Ibu sampaikan, berdasarkan data yang Bapak Ibu berikan ke kami. Nah, sebelah sini adalah kalau misalnya datanya tidak sama. Misalnya yang kami input SMA, ternyata Bapak Ibu adalah S1, silakan diperbaiki di sini. Silakan pilih dulu tingkat pendidikannya apa, apakah S1 atau apa, kemudian diisi dengan jurusannya yang betul apa. Misalnya pendidikan guru sekolah dasar. Nah, silakan diketik, ini diketik kemudian dipilih. Jadi bukan diketik langsung, tapi nanti muncul pilihannya di bawah. Kemudian di Bapak Ibu pilih. Silakan konfirmasi apakah sudah betul nomor ijazah, nama sekolahnya. Kalau sudah betul, silakan lanjutkan dengan isi kode captcha dan klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan ini akan step selanjutnya adalah untuk mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu mengisi riwayat pekerjaan untuk menambah SK-nya istilahnya. Yang ada di sini itu adalah yang sudah kami input kemarin itu tahun 2021. Nah, silakan dilihat apakah sudah betul tanggalnya, nomornya. Kalau misalnya ada yang salah bisa diklik ubah. Klik ubah. Nah, ini tanggal SK-nya bisa diubah, nomor SK-nya bisa diubah. Tanggal mulai kerja dan tanggal akhir kerjanya itu tidak bisa karena itu yang sudah kami input. Pendidikannya juga bisa diubah. Jadi pendidikan tadi itu ada pendidikan. Ini pendidikan sesuai SK. Jadi mungkin ada yang sudah S1 sekarang, tapi pada saat 2021 masih D3 SK-nya, nah itu disesuaikan dengan SK-nya. Jadi kalau pada saat 2021 dia masih D3, silakan diganti misalnya di sini. Kalau misalnya salah, silakan diganti sama tadi pilihan auto text. Setelah itu silakan menambahkan riwayat selanjutnya. Jadi di sini ada 5 riwayat maksimal. Jadi cuma maksimal 5 riwayat yang bisa Bapak Ibu masukkan. Nah, jadi kalau kita berhitung dari 2021 berarti cuma bisa sampai 2017, 2021, 2020, 19, 18, 17. Jadi 5 riwayat saja.
Nah, bukan berarti bahwa pengabdiannya yang di bawah sebelum itu tidak diakui. Ada juga kemarin yang protes, bagaimana Pak yang 2016 itu, bagaimana saya sudah mengajar dari 2004, saya sudah mengajar dari 2005, bagaimana yang itu? Nah ini kan istilahnya suratnya B4 adalah pendataan. Yang penting data Bapak Ibu masuk dulu. Persoalan pengabdian Bapak Ibu yang sudah lama itu bukan berarti tidak diakui. Tapi ini juga untuk istilahnya keterbatasan server. Kalau misalnya terlalu banyak data yang dimasukkan, takutnya juga servernya down, cepat down. Nah, jadi dibatasi sampai 5 riwayat saja. Jadi bukan berarti pengabdiannya yang dulu-dulu tidak diakui. Ini diisi nomor SK, tanggal SK misalnya 2020, kemudian tanggal mulai bekerjanya ini misalnya kita menambahkan SK 2020. Tanggal mulai kerjanya ini kita ambil 1 Januari 2020. Kalau misalnya kita mulainya memang di Januari. Kecuali mungkin ada yang baru mengajar, baru masuk 2020 misalnya. Dia baru masuk mengajar bulan Juni misalnya. Pilih di tanggal awal kerjanya 1 Juni 2020. Jadi disesuaikan dengan tanggalnya, tanggal SK-nya. Kalau misalnya tanggal SK-nya dia memang Januari 2020, ambil di tanggal mulai saja, tanggal mulai kerjanya 1 Januari 2020. Kemudian tanggal berakhir kerjanya ini langsung ambil 31 Desember. Jadi misalnya 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017. Jadi begitu setiap tahunnya seperti itu. Tanggal awalnya 1 Januari ataukah per dia mulai masuk. Kemudian unit kerjanya di sini diisi biasa, diketik langsung. Misalnya SD apa, SD 28, SD 3, SMP 1 langsung diketik di situ. Kemudian jabatannya apa? Apakah guru kelas, guru matematika, disesuaikan dengan SK-nya. Kemudian pendidikan ini pendidikan sesuai SK. Ya, misalnya 2020 itu pendidikannya apa? Disesuaikan dengan SK. Bukan pendidikan terakhirnya, tapi pendidikan pada saat itu. Kemudian jabatan penanda tangan, misalnya kepala sekolah atau kepala dinas, silahkan dipilih. Kemudian bukti apa? Sumber pembayaran gajinya. Ada APBN atau APBD. Kalau yang dana bos mungkin maksud dana bos itu berarti APBN berarti. Ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan itu untuk pembayaran gaji. Nah, ini Bu. Jadi di sini sudah ada 2 baris. Jadi begitu seterusnya sampai 5 baris. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke resume. Jadi di resume ini kita menceklis satu-satu data yang sudah kita masukkan. Di checklist ini maksudnya bukan hanya sekedar dicentang, tapi harus kita baca juga kembali data-data yang sudah kita masukkan. Yang sampai masih ada yang salah. Jadi tetap kita baca. Jadi selain checklist dibaca juga. Jadi kalau misalnya masih ada yang salah dan masih bisa diubah, silakan diubah. Nah ini kalau selesai kita akan proses pendaftaran dan nah kalau dia ini bisa membuat akun, nanti akan seperti itu.
Nah di sini tadi ada yang terlewat sepertinya mengunggah SK dan bukti pembayarannya. Nah, sebelum ini di sini ada tombol lihat, dan di sini mestinya ada untuk ada tombol di sini nantinya, tombol unggah istilahnya. Ini tidak muncul karena mungkin sudah ada sebelumnya sudah pernah dimasukkan, nah dia masih terbaca. Jadi di sini ada tombol unggah. Jadi ada dua yang perlu di-upload, bukti pembayaran dan SK. Filenya sama dengan ijazah tadi, formatnya PDF, ukuran filenya maksimal 2 MB. Kemudian yang diunggah ini sesuai dengan tahunnya. Jadi setelah Bapak Ibu upload, diketik lagi tombol lihat. Jangan sampai ada lagi yang salah upload nantinya. Misalnya pas di upload ternyata bukan SK-nya temannya misalnya, SK-nya suaminya. Nah itu nanti kalau sudah mengakhiri pendaftaran, itu tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah lagi. Jadi sebelum mengakhiri pendaftaran harus diperhatikan kembali semua yang Bapak Ibu masukkan. Jangan sampai ada data yang salah. Jadi filenya kita perhatikan, SK-nya kita perhatikan, bukti pembayarannya juga diperhatikan. Terutama yang 2021. Karena ini yang menjadi persyaratan oleh Menpan. Banyak kita di sini mengutamakan yang 2021-nya. Karena persyaratan itu memang kan mempunyai bukti pembayaran gaji minimal 1 tahun, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di sini sudah berhasil membuat akunnya, nah di sini ada 2 tombol yang orange dengan biru, silakan diklik semua. Nanti akan ada file PDF, silakan disimpan. Bisa juga di-print kemudian disimpan. Selanjutnya kita menunggu arahan lebih lanjut dari Menpan seperti apa tindak lanjut dari pendataan ini. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Yang kemarin tuh lebih banyak tahun kemarin nggak jauh beda dari kemarin tuh yang pendatang yang kurang lebih sama waktu pendataan P3K kemarin, modelnya hampir sama. Nah, jadi mungkin yang sudah pernah mengikuti pendaftaran calon ASN, mungkin sudah tahulah cara-caranya penguploadan. Tinggal itu saja, hati-hati dalam mengupload file. Maksudnya jangan sampai kita salah lihat. Misalnya kan biasa ada juga yang dia daftarkan temannya, apalagi yang sudah pintar, daftarkan ke ini filenya. Pas bikin punyanya sendiri, salah upload misalnya file temannya yang diupload. Jadi tetap hati-hati, tetap dibuka lagi satu-satu, diperhatikan lagi, dilihat lagi sudah betul yang Bapak Ibu upload. Karena setelah ini tidak akan ada perbaikan, karena deadline-nya juga kalau berdasarkan surat Menpan cuma sampai tanggal 8. Dan sekarang ini kami masih menunggu aplikasi dibuka oleh pusat, oleh BKN. Seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Mungkin masalah fotonya, praktek baru banyak pertanyaan yang muncul. masalah fotonya Pak tadi pakai baju apa, hari baju Silakan bajunya yang rapi. Untuk laki-laki mungkin pakai kemeja.
Menjadi bebas ya. Ya. Dari latar biru ya. Contohnya lah. Ukurannya 200 kilobyte maksimal. Jadi bukan bicara 3x4. Yang penting tidak lebih dari 200 KB. Iya, Bapak. Ya, jadi kalau gagal tadi itu berarti belum diinput datanya. Kalau misalnya keterangannya mohon maaf, data Anda belum didata oleh instansi, ditunggu saja dulu. Nanti akan kami sampaikan mungkin sampai Pak Wabil bahwa untuk Panma sudah bisa membuat akun. Jadi sekarang ini kami sosialisasi dulu. Jadi kami masih menunggu dari pusat. Mudah-mudahan cepat dibuka aksesnya kembali oleh pusat. Kalau sudah terbuka silakan Bapak Ibu buat akun. Kalau ada yang gagal selain itu, misalnya sudah bisa masuk linknya, kemudian ada gagal, dicoba lagi. Kemarin saya juga coba untuk upload foto sering gagal, mungkin karena servernya dari sana. Kalau seperti itu dicoba lagi saja terus. Memang begitu, servernya sibuk karena diakses oleh satu Indonesia di waktu yang bersamaan. Jadi ya servernya kewalahan. Ada itu, Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Sertifikasi pokoknya apa yang menjadi bukti bayarnya? Bisa rekening koran atau ada data-datanya, daftar penerimaannya, ya seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Ya. Tetap dihitung 4 bulan, walaupun mungkin 1 kali cair, tetap dihitung 4 bulan. Jadi yang Bapak Ibu upload untuk pembayaran gajinya diusahakan sama dengan yang disampaikan waktu verifikasi kemarin. Masih ada Bapak Ibu? Iya, silakan Bapak. Ada sebagian di kelas sekolah kami yang baru masuk, yang belum ada sertifikatnya. Nah, di situ tadi kita sampaikan bahwa akan melakukan pembayaran gaji. Nah, sedangkan kami yang baru masuk itu kan belum ada sertifikatnya, belum masuk di angka. Jadi kami hanya dapat sebagian dari donatur teman-teman yang ada di sekolah lapangan. Kami tidak terima dari dana bos, tapi kami terima dari teman-teman yang terima dari teman-teman. Mereka dari teman-teman lain. Jadi yang akan bisa membuat akun nantinya ini adalah yang kami input berdasarkan hasil verifikasinya dari inspektorat. Hasil verifikasinya dari inspektorat nanti. Jadi misalnya di Panma ini ada 100, sudah ditandai ini hijau, ini kuning, ini merah. Nah, yang kami masukkan adalah yang hijau. Jadi yang merah itu tidak bisa. Merah itu mungkin yang Bapak Ibu lihat sendiri tadi di aplikasinya, dia meminta bukti bayar. Dia meminta bukti bayar yang sah, yang diberikan kepada yang bersangkutan oleh negara. Makanya kemarin waktu verifikasi, kalau memang tidak ada gajinya tidak bisa kami akomodir. Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun saja. Itu kemarin. Karena memang dari aplikasinya juga begitu. Jadi walaupun kami kemarin akomodir, pada saat Bapak Ibu mau melengkapi dokumennya, tidak bisa juga nanti. Karena memang tidak ada bukti bayarnya, jadi seperti itu. Jadi memang yang nanti yang masuk di sini adalah hasil verifikasi dari inspektorat. Itulah gunanya kami lakukan verifikasi.
untuk melihat apakah data yang disampaikan oleh badan dinas kantor Korwil betul-betul sudah sesuai dengan permintaannya oleh Menpan. Karena ada juga yang kami sudah suratnya Menpan sudah jelas terkait usia minimal 20 tahun maksimal 56, tapi masih ada juga yang tetap mengusulkan. Nah, akhirnya di aplikasi pada waktu kami import ditolak. Mohon maaf, nik yang Anda masukkan tidak memenuhi kriteria usia. 31 Desember 2021 belum cukup 20 tahun. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat membuat akun ternyata tidak bisa, berarti itu tidak didata karena tidak sesuai persyaratan. Memang gaji diutamakan. Memang waktu kami verifikasi itu gaji yang kami periksa. Karena persyaratannya Menpan seperti itu. Minimal 1 tahun. Justru waktu kedua kemarin persyaratannya itu mulai 2005 malahan. 2005 sampai 2013. Nah sekarang ini cuma 1 tahun yang diminta oleh Menpan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Ya, aduh. Kenapa salah lah? Harus terus. Dua satu dua. Berapa Pak? 21 22. 21. Ada yang 2 sekali kan? 21. Kalau misalnya nanti Bapak bisa masuk 2017-nya misalnya yang ada SK kepala sekolah, cukup SK kepala sekolah. Kalau ada kok SK dinasnya di situ, nggak apa-apa SK dinas. Dua SK dinas di sekolah, kayak gaya pulau. Ya, berarti 2017-18-nya SK kepala sekolah. Ya. Sudah ada SK dinasnya di 2020. Gak apa-apa, silakan diupload ke kepala dinasnya. Mana-mana saja nih. Ya. Kalau 2021-nya juga sudah ada SK kepala dinasnya, silakan. Ya. Istilahnya begini Pak, nanti Bapak bisa coba sendiri. Kalau misalnya Bapak bisa membuat akun, berarti itu sudah lulus, sudah memenuhi persyaratan dari tim pemeriksa. Mau SK dinas atau SK kepala sekolah. Ya, dan masalah yang penting sudah diverifikasi. Ya, lolos verifikasi. Jadi Bapak silakan coba saja nanti, mudah-mudahan bisa cepat terbuka aplikasinya. Kalau Bapak bisa membuat akun, berarti itu sudah memenuhi persyaratan. Sisa menambahkan riwayat yang selanjutnya. Jadi itu saja. Yeah. Cukup SK penggantinya, surat pengganti jasa kalau sudah terbit. Ya, jadi silakan. Biasanya kalau surat pengganti jasa itu kan lengkap sama